A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih akan melanjutkan kisah yang sebelumnya yang berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Cerita ini ditulis oleh Ocha Mariadi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kisah kali ini? Ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Mas Dimas pun langsung memasuki mobilnya dan melajukan ke arah pabrik tempat ia bekerja. Aku segera bergegas memasuki rumah kembali setelah mengantarkan Mas Dimas. Sesampainya di dalam rumah, aku langsung dihadang oleh kedua kakak beradik yang sedari tadi menungguku dengan raut wajah yang penuh emosi. Aku mencoba tidak menghiraukan mereka, tetapi mereka dengan sengaja meledekku dan memaki-maki diriku. Enaknya jadi kamu sudah dipungut dari tengah hutan sana, diangkat jadi anak, dan dijadikan menantu kesayangan dari seorang juragan Ruslan yang sangat kaya raya. Terus setiap hari kau diperlakukan Mbak Putri oleh suamimu. Ia selalu memanjakanmu dan menuruti apapun permintaanmu. Cih, aku jijik melihatnya setiap hari, ucap Mbak Ranti kepadaku dengan sinis. Mbak Ranti, apa yang kau katakan? Ada masalah apa kau denganku? Sikapmu berubah setelah kehadiran adik tercintamu ini, Mbak. Diam, Sumi. Beraninya kau bicara kasar kepada kakakku. Aku yakin kau yang telah menghasut paman agar mengusirku dari rumah ini, iya kan? Apa? Kau bicara apa, Sinta? Hei, ingat, aku bukan seperti kalian, wanita ular. Dan jangan lagi-lagi kalian berani mengusik atau mengganggu putraku Surya. Kalau kalian masih berani mengganggunya, kalian akan lihat pembalasanku seperti apa. Apa yang kau katakan? Putramu? Lucu sekali. Dasar tidak tahu diri, balas Sinta lagi. Kedua kakak beradik itu kompak menghinaku. Hei, jaga ucapanmu. Aku rasa kau yang tidak tahu diri. Siapa kau di rumah ini? Beraninya kau berteriak kepadaku, pekiku dengan kasar. Dia adikku, perempuan jalang. Kau yang siapa? Kau hanya orang asing di rumah ini. Kau besar kepala dan berani kepada kami karena kau selalu dibela oleh Dimas. Coba saja kalau Dimas tidak mendukungmu lagi, apa yang akan kau lakukan? Teriak Mbak Ranti lagi kepadaku. Oke Mbak, sepertinya itu ide bagus. Kita buat Dimas membencinya dan mengusirnya dari rumah ini. Apa yang kau lakukan nanti, Sumi sayang? Balas Sinta. Coba saja kalau kau bisa. Aku tidak takut dengan kalian ataupun ancaman murahan kalian. Tidak pernah takut. Ingat itu. Aku melangkah meninggalkan mereka. Tetapi tiba-tiba saja Surti berteriak. Hentikan Mbak Sinta, pekik Surti, melihat Sinta yang akan menyerangku dengan pisau kecil yang terletak di atas buah. Aku menoleh dan terkejut ketika melihat Sinta yang siap menghunuskan pisaunya kepadaku. Cukup Mbak Sinta, atau aku laporkan kepada juragan besar dan Mas Dimas, ucap Surti seraya menangkis tangan Sinta.
Diam kau pelayan, teriak Sinta penuh amarah. Cukup Sinta, kendalikan emosimu, ucap Mbak Ranti kepada adiknya yang tengah dikuasai amarah. Gila, benar-benar gila kalian. Sudah Mbak, kendalikan dirimu, kau sedang hamil. Tidak baik untuk kesehatanmu. Jaga emosimu, tidak usah hiraukan mereka. Ayo Mbak, ayo aku antar ke kamarmu. Surti menarikku dan mengajakku kembali ke kamarku. Aku benar-benar tidak habis pikir. Sinta dengan nafsunya ingin menghabisiku. Saat itu entah apa yang terjadi kepadaku dan juga bayiku kalau tidak ada Surti. Setan apa yang merasuki kedua kakak beradik itu, sehingga mereka menghalalkan segala cara menyingkirkanku demi menguasai harta bapak dan juga milik Mas Dimas. Ketika Mas Dimas pulang, aku melarang Surti agar tidak menceritakan hal yang menimpaku pagi itu. Aku tidak ingin membebani pikiran Mas Dimas, dan aku juga tak ingin kalau sampai Mas Dimas menyakiti mereka. Malam hari, ketika hendak tidur, tiba-tiba saja perutku merasa lapar. Bayi dalam perutku seakan tak mau diam, terus menendangi perutku. Mas, aku lapar Mas. Bisakah kau temani aku ke dapur Mas? Aku menggoyang-goyangkan tubuh Mas Dimas yang tengah tertidur lelap. Iya sayang. Ayo, Mas buatkan makanan untukmu. Balas Mas Dimas sembari terus menguap. Iya, ayo, Mas ngantuk ya? Kalau begitu biar aku saja. Tidak. Ayo Tuan Putri kesayanganku. Sesampainya di dapur, Mas Dimas membuatkan makanan untukku. Kami melakukannya sambil bercanda dan tertawa. Rupanya kemesraan kami dan suara kami mengusik hati Sinta yang saat itu belum tidur, hingga ia keluar dari kamarnya dan menghampiri kami dengan alasan mengambil air minum. Tetapi rupanya Sinta tidak suka dengan kebahagiaan kami dan berusaha mengganggu kami. Sumi, Mas Dimas, kalian sedang apa? Sinta, kau belum tidur? Tanya Mas Dimas. Aku tidak bisa tidur Mas. Tatapanku terarah pada wanita berkulit putih itu. Tubuhnya yang sintal dibalut kimono yang sangat tipis dan menerawang, sehingga pakaian dalamnya terlihat jelas. Dahiku menciut, senyum kecil membingkai di bibirku. Aku yakin Sinta sengaja turun ke bawah menghampiri kami karena ingin menarik simpatik dari Mas Dimas. Mas, aku tidak bisa tidur karena lampu kamar saya yang tiba-tiba padam. Aku takut dan bayiku terus saja menangis, ucap Sinta seraya memegang tangan Mas Dimas. Lantas kenapa kau tinggalkan bayimu sendirian Sinta? Tanyaku. Mendengar suara kalian, aku pikir ingin meminta bantuan dari Mas Dimas untuk memperbaiki lampunya, balas Sinta. Baiklah Sinta, setelah aku selesai membuatkan makanan untuk istriku, aku akan segera ke kamarmu. Sekarang lebih baik kau kembali ke kamarmu saja. Kasihan bayimu sendirian, pinta Mas Dimas kepadanya. Baik, aku tunggu ya Mas, jawab Sinta dengan lirih
seraya mengelus bagian dadanya. Hatiku merasa curiga dengan tingkah laku Sinta. Aku yakin ada niat busuk yang akan ia rencanakan untuk Mas Dimas. Mas, sakit. Rintiku. Mencoba menghentikan rencana busuk Sinta. Sumi, sayang, kau kenapa sayang? Mas Dimas panik melihatku merintih kesakitan. Perutku sakit, Mas. Aku terus merintih kesakitan dan mataku melirik ke arah Sinta yang menoleh ke arahku dan menghentikan langkahnya. Sinta menoleh dan berlenggang menghampiriku. Aku yakin Sinta sedikit curiga dengan tingkah lakuku. Sumi, kau kenapa? Bukannya tadi kau baik-baik saja? Belum waktunya kau melahirkan kan? Tanya Sinta curiga. Sakit, Mas. Tolong ambilkan sesuatu untukku, Mas, pintaku. Iya sayang, tunggu ya. Aku akan carikan minyak angin untukmu. Cepat, Mas, pagiku lagi. Mas Dimas berlari mencarikan aku minyak angin. Sementara Sinta berdiri di dekatku. Wanita itu merasa heran. Mengapa aku tiba-tiba saja kesakitan? Sumi, dramamu sangat bagus sekali. Tidak kusangka wanita lugu sepertimu bisa berbuat seperti itu, ucap Sinta seraya melipat tangannya. Hahaha, kenapa? Kau kaget? Lihat saja Sinta, Mas Dimas seperti kebakaran jenggot. Melihat sedikit saja aku kesakitan. Bagaimana kalau Mas Dimas tahu apa yang ingin kau lakukan tempo hari? Ucapku kepada Sinta tanpa rasa takut. Kau licik, Sumi. Tetapi aku tidak akan membiarkanmu berhasil menggagalkan rencanaku. Ingat itu, ancam Sinta. Kita lihat saja nanti, Sinta, pekiku. Sayang, ini minyak anginnya. Sini, biar aku oleskan ke perutmu, sayang. Atau lebih baik, kita ke dokter saja ya, sayang, pinta Mas Dimas. Tidak, Mas. Aku sudah agak enakan kok. Tapi aku takut perutku sakit lagi, Mas. Mas jangan tinggalkan aku sendirian ya, rengekku kepada Mas Dimas. Iya sayang, Mas tidak akan meninggalkanmu. Sinta, maaf, kau pasang lilin saja dulu ya. Besok baru aku suruh Budi untuk memperbaiki lampu kamarmu. Tapi Mas, ucap Sinta. Mas Dimas memapahku dan meninggalkan Sinta. Aku menoleh ke arah Sinta seraya tersenyum sinis kepadanya. Terlihat kekesalan dari wajahnya yang ayu. Wanita itu lalu bergegas menuju kamarnya dengan perasaan yang kesal. Keesokan harinya, Sinta mengadukan kejadian semalam kepada kakaknya Ranti. Hingga mereka menyusun rencana yang lebih licik untuk menjebak Mas Dimas. Malam itu, hujan turun begitu lebat. Deru pepohonan bergemuruh tertiup angin. Dingin malam itu begitu menusuk hingga ke tulang-tulangku. Mas Dimas yang saat itu belum juga kembali dari kantornya membuatku sangat kesepian. Hingga tanpa terasa aku memejamkan mata karena kantuk yang tak tertahankan. Aku terus menguap dan pelan-pelan memejamkan mata. Beberapa menit kemudian,
Mas Dimas pulang dan segera bergegas menemuiku. Dan ketika Mas Dimas membuka pintu kamar, aku sudah tertidur dengan pulas. Cantiknya istriku ini. Sayang, malam ini aku kepingin banget. Dan cuaca pun sangat mendukung. Tapi kau sudah tertidur. Aku tidak tega mengganggumu sayang, ucap Mas Dimas dengan lembut seraya mencium bibirku. Shh, iya, tidur saja sayang. Mas tidak akan mengganggumu, ucap Mas Dimas lagi sembari membelai rambutku. Mas Dimas menyelimutiku dan meninggalkanku untuk membuat kopi. Rupanya Sinta sedari tadi memperhatikan kami di balik celah pintu kamar kami yang sedikit terbuka. Melihat Mas Dimas yang akan keluar dari kamar, ia bergegas berlari ke arah dapur dan menyiapkan secangkir teh hangat untuk Mas Dimas. Mas Dimas, kau butuh sesuatu? Tanya Sinta. Iya, aku akan membuat kopi dan segera kembali ke kamar, jawab Mas Dimas dengan gugup. Karena melihat Sinta dengan pakaian tipis dan sangat mini. Oh, Mas duduk saja, biar aku yang buatkan ya Mas. Sinta berusaha meyakinkan Mas Dimas dengan segala tipu muslihatnya. Tidak, terima kasih. Biar aku saja. Mas, mau ya? Sinta meraih tangan Mas Dimas dan menyuruhnya duduk di atas sofa. Baik. Mas Dimas membuang muka ketika melihat Sinta merapikan bajunya yang sedikit terbuka, sehingga terlihat jelas bagian dadanya. Ini Mas tehnya. Sinta membungkuk menaruh secangkir teh hangat yang telah disiapkannya, hingga bagian dadanya terlihat jelas oleh Mas Dimas. Teh, tetapi aku tidak mau teh. Iya Mas, sengaja aku buatkan teh hangat biar badanmu segar Mas. Iya, terima kasih. Aku ke atas dulu. Minum dulu Mas, dan berikan komentarmu untuk teh buatanku, rayu Sinta. Baiklah. Enak sekali. Tapi Mas Dimas tiba-tiba merasa pusing dan buk. Yes. Gimana Sinta? Apa dia sudah tidak sadarkan diri? Tanya Mbak Ranti yang sedari tadi bersembunyi di kolong meja. Sudah Mbak. Kali ini kita berhasil Mbak, teriak Sinta kegirangan. Shh, bodoh. Kau ingin semua orang bangun? Ayo, sekarang angkat dia ke kamarmu, titah Mbak Ranti. Dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil membawa Mas Dimas yang tengah tidak sadarkan diri. Mereka menyusun rencana licik untuk menjebak Mas Dimas. Berat sekali Dimas, keluh Mbak Ranti. Mbak, ganteng sekali ia Mbak. Aku sudah tidak sabar ingin memilikinya. Baiklah, lakukan rencana kita sekarang juga. Kau boleh menyentuhnya sesuka hatimu. Dan siap-siap untuk kejutan besok pagi. Baik Mbak. Aku harus kembali sebelum Bayu bangun dan mencariku. Iya Mbak. Rintik hujan serta dinginnya malam itu membuatku semakin tertidur lelap.
Sampai-sampai aku tidak sadar kalau suamiku tengah berada satu ranjang dengan perempuan lain. Hingga akhirnya aku mulai membuka mata ketika mendengar suara dari seekor ayam jago yang saling bersahutan. Ya, aku baru bangun ketika pagi datang. Mataku mengarah ke bantal Mas Dimas. Mengapa bantalnya terlihat rapi? Kemana Mas Dimas? Apakah Mas Dimas semalam tidak pulang ke rumah? Mataku mulai mengedarkan segala sudut kamarku. Kemana suamiku? Biasanya ia selalu membangunkanku dengan belayan lembutnya. Hembusan angin terasa dingin pagi itu. Rupanya hujan belum juga reda. Terlihat dengan jelas dari jendela ketika aku membukanya, bagaikan ribuan jarum turun dari langit. Pakaian Mas Dimas. Aku terkejut ketika melihat pakaian Mas Dimas yang basah tergantung di kamar mandi kami. Mas Dimas semalam pulang. Mengapa ia tidak tidur bersamaku? Gumamku dalam hati. Dimas, Sinta, apa yang kalian lakukan? Tiba-tiba Mbak Ranti berteriak dan membuatku terkejut. Kurai sebuah sweater yang tergantung di pintu lemariku. Ingin rasanya aku bergegas berlari menemui Mbak Ranti. Tapi apa daya, kondisiku hanya bisa membuatku berjalan pelan. Sesampainya aku di sumber suara, Mbak Ranti berteriak. Rupanya seisi rumah sudah berkumpul di depan pintu kamar Sinta. Rupanya Mbak Ranti berteriak dari dalam kamar Sinta. Ada apa Pak? Mengapa Mbak Ranti meneriaki Mas Dimas juga Sinta? Tanyaku kepada Bapak. Tetapi Bapak hanya terdiam. Mbak, ayo aku antar ke kamarmu, pinta Surti. Tidak, aku ingin melihatnya. Ada apa ini? Pekiku. Hah, Mas Dimas. Aku terkejut ketika melihat Mas Dimas tengah tertidur pulas di atas ranjang Sinta. Tubuhnya tanpa pakaian, hanya diselimuti bersama Sinta. Sementara pakaian Mas Dimas berserakan di bawah tempat tidur Sinta. Mbak, Mas Dimas telah menodaiku. Ia merayu dan memaksaku semalam, Mbak. Sinta terus menangis di samping Mas Dimas yang masih tertidur pulas. Diam kau Sinta. Suamiku tidak mungkin berbuat seperti itu. Amarahku mulai memuncak. Kenapa? Kau pikir aku bohong setelah kau melihat semua ini? Coba lihat ini Sumi. Hatiku semakin terbakar ketika Sinta menunjukkan sebuah cakaran dan beberapa kecupan di lehernya. Tidak mungkin. Mas, ayo bangun Mas. Jelaskan semua ini kepada aku Mas. Aku menggoyang-goyangkan tubuh Mas Dimas. Sayang, kenapa? Mas masih ngantuk sayang, ucap Mas Dimas seraya memelukku. Sadar laki-laki bajingan, pekik Mbak Ranti. Hah, kenapa aku ada di sini? Pakaianku, kemana pakaianku? Mas Dimas kebingungan. Kau jahat Mas, kau jahat. Aku terus berteriak sembari terus memukulinya. Surti, tolong bawa Sumi ke kamarnya, perintah Bapak dengan berat. Baik juragan. Kekonyolan apa lagi ini Dimas? Gumam Mas Bayu. Mbak,
Ayo Mbak, sudah, lebih baik kita kembali ke kamarmu saja, ajak Surti. Tidak, aku ingin penjelasannya. Aku terus menangis dan memukuli Mas Dimas. Ayo Mbak, kasihan bayimu. Dengan berat hati, aku mencoba menuruti Surti untuk kembali ke kamarku. Hatiku merasa sesak, hancur, dan remuk rasanya. Mengapa Mas Dimas tega berbuat hal sekeji itu? Mengapa? Oh Tuhan, cobaan apa lagi yang Kau berikan? Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.